masih di sesi yang sama, saya ingin sekali menegaskan bahwa penggalian ide, tema besar, kemudian kita subkan, bukan kita ambil tentang apa dalam tema tersebut, kemudian kita tentukan kerangkanya, terus kemudian kita alurkan itu maksudnya biar pembaca mengikuti tulisan yang kita buat ini benar-benar nyaman, benar-benar terlibat dalam ruang-ruang yang kita ciptakan dalam cerpen ini. Jadi pemenggalan juga tidak gelap, tidak jauh hilang, kemudian tidak ujuk-ujuk dan tidak ini kemana dan sebagainya, sehingga alur itu memang benar-benar kuncinya di alur. Teknis penulisan dan alur ini sangat penting sekali. Alurnya bagus, tapi kalau teknik penulisannya kurang bagus, saya pikir ini juga akan mengganggu kenikmatan pembaca. Sudah asik begitu, tiba-tiba loh kok begini, lu ini kemana, lu ini kan jeglek gitu, anjlok, ngeblank gitu. Jadi ini penting. Nanti pengaluran itu, ini saya lihat ada beberapa yang kayaknya tidak ditentukan dulu kerangkanya kayak bagaimana. Artinya bukan harus kita sistematikan, tetapi setidaknya dalam benak kita punya alur. Atau justru pertama kita bahas tentang ini, kemudian kedua tentang nantinya lanjutannya begini begitu dan sebagainya. Begitu seterusnya, sehingga saya sebagai pembaca benar-benar terlibat langsung dalam tulisan yang kalian bikin. Ada beberapa yang masih jeglek ya, seperti yang ditulis, mohon maaf, ini saya acak nih, cerpen karya Zakia Wahyu Husaini, Jeki, panggilannya Jeki. Judulnya apa nih? Hidayah Cinta. Ini dia bercerita tentang kisah di pondok pesantren Yainun. Pesantren kedatangan beberapa mahasiswa yang sedang penelitian di pesantrennya. Secara ide bagus, ada beda agama misalkan, ada dialog yang begitu, dia non muslim dia bukan muslim dari kemudian dan sebagainya. Kita nggak tahu kalau kamu bukan muslim. Artinya ada perbedaan keyakinan kisah Yainun di pesantren ini yang ditulis oleh Zakia. Tapi mohon maaf, dari awal sudah saya baca setelah titik mestinya huruf besar. Ini juga ini ngomong soal teknis penulisan, karena ini adalah untuk kepentingan balai bahasa. Penempatan bahasa juga harus benar-benar sahih, dalam artian benar-benar valid dan memang itu aturannya begitu. Dan sudah yang dikumandangkan terdengar begitu indah, titik. Nah, seolah terhipnotis. Kata seolah ini mestinya huruf S-nya huruf besar. Nah, seperti itu. Kemudian Yainun berjalan anggun memimpin rombongan santri putri menuju masjid. Bibir ranumnya sesekali tersenyum saat ada beberapa orang yang menyapa. Ba'da salat jangan bubar dulu. Ba'da salat jangan bubar dulu ya. Nanti kiai mau ngendika. Nah, kutipan dialog ini mestinya enter atau baris di bawahnya, jangan disambung dengan baris-baris sebelumnya. Ini teknis penulisan. Kemudian paragrafingnya juga ini enggak di tab gitu. Nih. Kemudian ini yang saya maksud adalah ini adalah kutipan dialog
tapi nyambung dengan kalimat sebelumnya. Ini mestinya di enter. Sini di enter, klik di bawahnya. Setiap dialog, setiap kutipan dialog teknisnya seperti itu. Dan di akhir dialog misalkan Kiai mau ngendiko, ini kan tanda kutip. Setelah tanda kutip jangan titik tapi koma. Ucapnya pada para santri yang hanya menganggukkan kepalanya. Nah, ucapnya pada para santri yang hanya menganggukkan kepalanya. Nah, ini juga. Nah, jadi cukup kepala gitu ya. Ucapnya pada para santriwati, wati misalnya karena perempuan, yang hanya menganggukkan kepala, tanda patuh. Jadi penggunaan diksinya juga harus dipertimbangkan. Kemudian dialog itu mestinya ba'da sholat jangan bubar dulu ya, nanti kiai mau ngendiko. Mestinya ini bisa diperindah lagi sebenarnya kalimat dialog, ada kutipan dialog ini bisa nanti jangan bubar dulu, akan ada apa dari kiai, ada penyampaian dari kiai. Nah, itu akan lebih kena di sini daripada harus letterlet ba'da salat jangan bubar dulu ya, nanti kiai mau ngendiko. Ini kayaknya kurang lentur kalimatnya, bla bla dan sebagainya. Kemudian setelah kiai, nah ini tiba-tiba langsung begini, mengangkat kepalanya dengan patuh. Setelah Kiai Ja'far selesai mengimami sholat isya, beliau menyampaikan bahwa ada beberapa. Nah, ini tidak dikronologiskan dulu, tidak ditarik dulu menuju ini gitu. Mengangkat kepala, tanda patuh, bla 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 dan sebagainya. Ini mestinya tidak setelah Kiai Ja'far selesai mengimami sholat isya lah. Mestinya santriwati pun akhirnya setelah selesai para santri pun akhirnya berkumpul menunggu kiai selesai. Terus kemudian barulah ditarik ke sini, sehingga benar-benar tadi yang saya katakan tidak jeglek gitu ya, tidak anjlok terlalu jauh jaraknya, itu jauh banget. Ada lagi kemudian ada beberapa mahasiswa yang akan datang untuk penelitian dan diharapkan para santriwati ataupun warga pondok lainnya dapat membantu kelangsungan penelitian tersebut. Rombongan jamaah bubar setelah Kiai Ja'far mengucap salam. Jadi dipaksakan banget, dikejar banget biar cepat selesai gitu. Ceritakan secara runtut, secara alamiah, secara natural. Jadi kesannya memang kita benar-benar berada di ruang pesantren tersebut. Semua kembali pada aktivitas yang sempat tertunda untuk salat jamaah. Begitu pula dengan Yainun yang hendak melangkah menuju kantornya, menuju ruangnya. Nduk, panggilan dari Kiai Ja'far membuatnya kembali menghampiri pria sepuh yang tadi memanggilnya. Nah, terus ini disambung lagi kutipan dialognya Yainun. Ada apa, Bah? Secara logika, ketika santriwati dipanggil sang kiai, benarkah jawabannya ada, Bah? Nah, ini juga harus kita kaji, harus kita pelajari betul. Iya, Bah. Palingan cukup seperti iya, Bah. Yainun menghadap, misalkan begitu. Terus langsung disambung lagi dialog. Besok selagi ada mahasiswa jangan disambung, enter. Setiap dialog di enter sehingga memudahkan pembaca untuk mengikuti alur dari cerpen ini. Itu teknisnya. Kemudian ada jeglek lagi. Ini jegleknya begini. Besok lagi tutur Kiai Ja'far lembut. Jih, Bah, ini juga nyambung terus nih ke dialognya. Nyambung artinya nyambung, tidak di enter. Jawab Yainun. Kalau gitu, nah ini. Kalau gitu saya duluan, Dok. Assalamualaikum. Kalau gitu, seorang kiai sepuh kayaknya tidak mungkin deh dengan kalimat itu. Kalau gitu, ya sudah, saya duluan ya, Dok. Nah kan saya pikir
akan lebih kena. Kalau gitu saya duluan, Dok. Kiai sepuh tidak mungkin pakai kata-kata itu, pakai kalimat-kalimat itu. Tolong dicermati ya para penulis. Jadi tidak menggunakan kalimat atau bahasa kita, tetapi kita harus masuk mengikuti siapa tokoh tersebut. Kan kemarin sudah saya sampaikan penokohan, karakternya bagaimana, ini masuk semua di situ, dan kita yang harus ikut di sini. Jangan dipaksa tokoh atau karakter itu kita tarik di usia kita, di pola pikir kita harus masuk ke mereka. Kalau gitu saya duluan ya, Dok. Ya sebenarnya ya sudah, saya duluan. Jainun tersenyum sambil menjawab, salam Kiai Jaber. Nah, ini tiba-tiba setelah meletakkan alat sholat di meja kerjanya, Jainun kembali keluar. Ia menuju gudang dan menarik beberapa kasur dibantu oleh beberapa santri dan membawanya ke ruang kosong di samping ruangannya. Untuk apa sih, Bu? Tanya salah satu santri. Padahal tadi sudah di briefing. Tadi sudah disampaikan oleh Kiai bahwa besok itu akan ada mahasiswa datang penelitian di situ. Kenapa harus ada pertanyaan untuk apa sih, Bu? Nah, ini ya, konsisten. Jadi peletakan itu harus konsisten. Ketika kita di awal sudah menceritakan tentang begini begitu, sudah dikumpulin, konsisten kita bertahan di situ. Jangan sampai lupa bahwa tadi Kiai sudah menghentikan di hadapan para santri bahwa dan sebagainya. Jawab Jainun, besok kan ada tamu. Jawabnya sambil tersenyum ramah. Yang dijawab hanya beroh. Berohnya apa ya? Nih, kita kelihatan nggak ini? Beroh, mana beroh? Beroh. Ini beroh. Yang dijawab hanya beroh lalu pamit untuk menuju kamarnya masing-masing. Nah, ini sesimpel itu gitu, proses penataan kasur dan sebagainya. Cuma tanya ada apa, buat apa sih, Bu? Besok kan ada tamu, jawab gitu. Terus kemudian yang dijawab hanya beroh lalu pamit untuk menuju kamarnya masing-masing untuk lagi tidur dan menunggu hari datang. Dipaksakan, dipercepat proses ini selesai. Jadi dipaksakan, nggak enak banget. Keesokan harinya setelah merasakan dan sebagainya. Jadi ini salah satu contoh karya cerpen yang saya terima, dan saya print out. Semoga ini bermanfaat untuk penulis. Kemudian ada lagi beberapa nanti yang harus saya sampaikan. Kayaknya kalau memang nanti tidak cukup ya sampling saja. Jadi tapi untuk semuanya, untuk dikaji bareng-bareng seperti itu. Oke, terima kasih. Salam akal sehat.